apakah ada kesulitan ketika ibu memposisikan diri sebagai guru? Ada. Kalau boleh tahu kesulitannya seperti apa ibu? Kesulitannya mungkin dalam hal waktu ya Bu ya. Ya. Maksud dari hal waktu di sini gimana ibu? Apakah Jadi tidak kan, bisa terbagi-bagi atau bagaimana? jadi kan kalau tugas kan harus masuk, misalkan tugas masuk jam 8 pagi gitu kan, udah anak udah siap ya, udah standby, udah siap di depan HP kan untuk melihat gitu kan, tugas apa yang hari ini gitu kan. Terus lagi di samping itu, jadi kalau ibu rumah tangga kan tercecer dengan pekerjaan rumah tangga. Jadi kadang kan harusnya guru memang harus tepat waktu ya, gimana pun juga kan sekolah prioritas gitu kan. Jadi sebelum jam 12 atau pas jam 12 tugas harus sudah ngumpul gitu. Jadi kayaknya saya kececerannya di hal waktu saja, karena kan harus menyelesaikan kerjaan rumah tangga juga, terus harus mendampingi adiknya juga yang masih sekolah, kakaknya juga ada gitu, bukan cuma satu gitu kan yang saya dampingi. Jadi banyak yang harus diurusin Nah ya bu ya. begitu ibu rumah tangga. Lalu pertanyaan selanjutnya ibu, kan sekarang ini kan kondisi COVID-19 ini kan hampir 2 tahun ya bu. Terus pembelajaran daring juga hampir berlangsung selama 2 tahun. Nah menurut ibu ini apakah ada hambatan-hambatan ketika anak ibu belajar daring gitu? Kalau hambatan ya mungkin untuk penyampaian materi aja ya Bu ya, penyampaian materi, dan yang tadi itu waktu tadi ya. Nah itu, terus lagi kan anak juga kan bingung gitu, maksudnya biasa diajar sama guru gitu, ini kan sama ibunya gitu kan, mungkin gitu aja sih. Pertanyaan selanjutnya ibu, melihat kondisi sekarang ini kan kasus positif, kasus kematian COVID-19 ini semakin bertambah ya, bahkan sampai sekarang pun PPKM diperpanjang. Nah menurut ibu apakah pembelajaran daring ini dengan kondisi seperti ini cukup efektifkah, atau pemerintah harus segera menyelenggarakan pembelajaran luring? Kalau sebenarnya efektif atau tidaknya, sebenarnya tidak efektif atau kurang efektif gitu kan, iya. Hanya karena kan kita mengikuti peraturan dari pemerintah ya, tidak boleh dulu melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi ya mau tidak mau ya kita minimalisir aja gitu. Jadi ya daripada anak tidak menerima materi sama sekali, anak tidak ada aktivitas sama sekali, pembelajaran daring kalau menurut saya lebih efektif gitu aja. Lebih efektif karena kondisi Karena seperti kondisi saat ini sekarang ya. ini kan tidak memungkinkan kita untuk keluar rumah. Baik ibu, mungkin seperti itu ibu pertanyaan yang saya ajukan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Tidak. Jadi begini Bu Guru, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Ibu apa saja tantangan Ibu dalam pembelajaran daring? Menurut saya tantangan dalam pembelajaran daring itu memang cukup banyak ya. Di antaranya kita harus mengetahui kondisi sosial, status sosial setiap orang tua. Karena tidak semua orang tua mempunyai ekonomi yang sama. Jadi kita juga harus memperhatikan kuota, ya, diantaranya kuota. Kemudian karena anak kelas 1 itu otomatis tidak memiliki HP sendiri, sehingga HP-nya bergantian dengan kakaknya ataupun HP yang mempergunakan orang tuanya. Pada saat pembelajaran berlangsung, otomatis HP-nya dibawa oleh orang tua, jadi pembelajaran agak tertinggal. Itu mungkin yang untuk pertanyaan yang pertama. Cukup? Cukup Ibu. Selanjutnya Ibu, yang kedua, metode apa saja yang Ibu gunakan untuk pembelajaran daring? Untuk metode saya khususnya mempergunakan beberapa macam metode, yaitu metode ceramah, kemudian metode tanya jawab. Kalau metode ceramah itu digunakan pada saat pembelajaran di video. Jadi saya menerangkan melalui video, kemudian di-share ke grup kelas. Tapi kalau pembelajaran video itu hanya satu arah.
Yang menggunakan dua arah itu pembelajaran melalui Zoom meeting ya. Kelas 1 juga alhamdulillah sudah bisa mengikuti pembelajaran secara Zoom meeting. Di situ ada dua arah ya. Ada dua arah, ada tanya jawabnya di situ, guru menerangkan, anak menyimak, dan guru bertanya, anak menjawab. Mungkin itu metode yang digunakan pada saat pembelajaran daring. Oke, selanjutnya Ibu yang ketiga, bagaimana cara Ibu menumbuhkan perhatian belajar siswa ketika pembelajaran daring sedang berlangsung? Cara menumbuhkan perhatian siswa yaitu dengan cara sebelum pembelajaran berlangsung, saya sebagai guru, sebagai wali kelas meminta orang tuanya untuk memvideokan anak pada saat mau pembelajaran dimulai. Jadi pembelajaran dimulai pada pukul 7.15, tanya kepada orang tuanya. Kemudian anak pada saat pembelajaran dianjurkan untuk memakai seragam sekolah. Jadi seolah-olah walaupun pembelajaran daring itu seolah-olah terasa di sekolah karena bertemu langsung, kemudian memakai memperhatikan aturan-aturan yang telah saya tetapkan. Di antaranya memakai seragam merah putih, kemudian protokol kesehatan juga harus diperhatikan, kemudian kedisiplinannya juga harus diterapkan. Mungkin itu. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu bagaimanakah pembelajaran daring yang bisa disebut ideal itu Ibu? Mungkin pembelajaran itu, ini pembelajaran daring itu yang pas, ideal, ini menurut saya gitu, bagaimana Ibu? Kalau untuk ideal ya, pembelajaran daring itu memang kurang lah ya untuk mencapai ideal. Tetapi saya berusaha untuk mencari idealnya itu, yaitu dengan cara pembelajaran, yaitu dengan Zoom pembelajaran yang dilakukan dengan dua arah. Walaupun dengan waktu terbatas, harus sampai kepada anak, karena saya ingin bagaimana sih supaya anak mengerti dengan pembelajaran pada saat sekarang ini, karena otomatis ini tidak maksimal untuk daring ini ya. Saya pun sebagai guru tidak bisa melihat karakter atau sikap anak, kemampuan anak, pengetahuannya seperti apa, tidak bisa melihat langsung. Maka dari itu untuk idealnya saya melakukan dengan video call tanya jawab dengan siswa langsung, kemudian dengan mengadakan tes baca melalui video, yang videonya dikirimkan kepada guru. Kemudian video menulis, cara menulis anak, karena anak kelas 1 itu memang harus dibenahi ya, karena belum sempurna dalam menulisnya. Jadi pada saat anak menulis apapun tugas dari guru itu divideokan, baca juga divideokan. Kemudian kesiapan anak untuk mengikuti pembelajaran pun itu divideokan atau difotokan. Jadi saya bisa melihat langsung kegiatan pembelajaran yang akan dimulai, kesiapan anaknya seperti apa. Mungkin itu dari saya. Baik, terakhir Ibu, apa harapan Ibu sebagai guru untuk pembelajaran daring ini? Harapan saya sebagai guru mungkin ya kondisi sekarang ini cepat berakhir, kemudian agar pembelajaran tatap muka pun bisa terlaksana kembali, agar guru bisa puas ya melihat hasil-hasil daripada anak. Kalau untuk daring itu memang kurang ini. Terutama kepada pemerintah ya, coba minta perhatiannya agar pembelajaran bisa berjalan dengan normal lagi. Kemudian kalau memang pembelajaran daring masih dilaksanakan, minta perhatian kepada pemerintah agar memperhatikan masyarakat yang ekonominya di bawah normal, untuk membeli kuota atau HP untuk keperluan pembelajaran. Mohon dengan sangat kepada pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Iya,
Sekian wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya bersama narasumber kedua masih berada di tempat yang sama, yaitu di daerah Taman Melong Green Garden RW 23. Perkenalkan, ibu saya Anissa Pratiwi. Silakan. Oh ya, nama saya Neng Ibu Sania, umur saya 59 tahun. Saya pedagang lotek. Pedagang lotek. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ibu yang ingin saya ajukan terhadap ibu. Yang pertama yaitu, sudah berapa lama ibu berjualan lotek? Oh, saya dagang lotek udah 4 tahun. 4 tahun. Cukup lama ya bu ya? Iya. Dari tahun berapa ibu itu? Tahun berapa sekarang nih? 2017 ya bu ya? Ya, betul 2017. Kalau bahan pembuatan lotek itu apa saja itu bahan-bahannya? Oh, bahan-bahannya pertamanya Neng ya, kacang, bumbunya teh, cikur, cengek, bawang, air sayurannya ya cang panjang, kangkung, toge, walu. Udah itu aja Neng. Lalu Engkol. kalau biasanya kan ibu kan kalau di pinggir-pinggir jalan kan biasanya lotek itu ada yang pakai lontong, pakai nasi. Nah kalau di sini ibu tersedia tidak lotek? Oh, sedia lotek, ada lontongnya, ada nasinya Ada Neng. lontongnya, ada nasinya. Ya. Jadi bisa milih ya bu mau Oh, pakai iya. lontong atau pakai nasi. Ya, beli. Kalau boleh tahu ibu seporsinya berapa? Biar Kalau untuk pakai lotek. lontong itu 15.000, pakai nasi juga sama 15.000, jadi nasinya 3.000 sama aja Neng. Kalau Ya. misalnya lotek sendiri itu dijual harga berapa ibu? 12.000. 12.000. Selanjutnya ibu, mengapa ibu lebih memilih membuka usaha sendiri dibandingkan kerja? Kalau usaha sendiri itu kan bebas, tidak diatur sama usaha pabrik. Kalau usaha sendiri kan ya enak, nyantai lah, untungnya juga lumayan. Jadi waktunya Nyantai nyantai gitu. ya bu ya, lebih bisa kita yang ngatur sendiri. Ya betul. Kalau misalnya kerja kan mungkin diatur ya bu ya, Ya, agak susah, ya, agak sulit. betul. Selanjutnya ibu kan dengan kondisi COVID-19 yang belum juga selesai, lalu ditambah sekarang sedang terjadi PPKM sedang berlanjut, diperpanjang. Terus bagaimana dengan pendapatan hasil penjualan ibu? Menurun, berkurang, atau bagaimana ibu? Ya sekarang pendapatannya mah menurun, aduh beda lah gitu, biasanya 500 sekarang 200. Oh gitu, biasanya 500, Ya. sekarang setengahnya juga enggak 200. Kalau misalnya boleh tahu ibu penyebab menurunnya itu menurut ibu bagaimana? Ya kan pegawai pabrik itu kadang nggak kerja, kerjanya cuma seminggu 3 kali, jadi gajinya dikurangin. Nah itu aja nih, jadi ya baru-baru mau beli lotek jajan, mending masak sendiri aja sama tempe sama telur gitu aja Neng. Oh, jadi sebagian karyawan di PHK ya bu Ya ya? betul. Jadi lebih hemat untuk Ya, mengolah lebih masakannya hemat. sendiri ya, Ya, daripada betul. mungkin jajannya bu ya. Ya mending masak sendiri. Terakhir ibu, mungkin apa ada harapan yang ibu sampaikan kepada pemerintah mengenai UMKM yang sedang berjalan di masa pandemi? Harapan ibu terhadap pemerintah bagaimana? Ya mudah-mudahan pemerintah itu membantu terus COVID cepat berakhir, jadi keadaannya stabil lagi. Jadi semoga pemerintah lebih memperhatikan Ya, lagi kondisi rakyat-rakyat kecil ya bu ya. Ya bantuannya lebih Ya, banyak. lebih gitu. banyak, terutama di perekonomian ya bu ya. Betul.